update terbaru dari Menteri Keuangan kita khusus untuk nasabah gagal bayar. Ya, di sini beritanya sudah ada dari Detik Property, dari Infobank News dan lain-lain gitu ya. Kita ambil salah satunya saja ya karena sama semua sebenarnya isinya gitu ya. Di sini judulnya Purbaya jawab ARA yang minta slik OJK dihapus. ARA itu menteri, guys. Ya, menteri. Oke. Jadi Purbaya, Bapak Purbaya menjawab pertanyaan ARA yang minta slik OJK dihapus. Bukan lagi pemutihan, tapi ingin slik OJK ini dihapus. Ya, kita sering dengar bahwa slik OJK itu pemutihan. Ya, pemutihan di slik OJK, pemutihan di sini, di BI checking dan lain. Tapi sekarang entah karena ekonomi Indonesia ini lagi gonjang-ganjing gitu ya. Ada yang meminta menteri ini untuk menghapus slik OJK. Kayaknya akan dikembalikan ke BI checking lagi. Jadi nanti OJK ini tidak ngurusin slik OJK, guys. Oke, coba kita baca dulu beritanya gitu di sini ya. Oke, sip. Sini ya. Nah, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan tanggapannya soal rencana dihapusnya sistem layanan informasi keuangan atau slik OJK agar rakyat bisa memiliki rumah meski skor kredit rendah. Menurut Purbaya, skor kredit bukan hanya faktor utama permasalahannya. Jadi dihapus, guys ya. Rencana dihapusnya sistem layanan informasi keuangan slik OJK. Jadi sudah ada rencana, guys. Slik OJK itu mau dihapus. Ya, kita nggak tahu ya. Kita kan sebagai rakyat gitu kan ya, kerja, dagang, usaha gitu. Tiba-tiba slik OJK mau dihapus gitu. Ini kenapa sebenarnya gitu kan ya. Hebat sekali pemerintah Indonesia itu ya guys ya. Tiba-tiba slik OJK sudah direncanakan mau dihapus gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya Purbaya menyebut slik OJK memang jadi faktor utama masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah MBR untuk memiliki rumah. Selain skor kredit rendah, ia menilai tak semua masyarakat juga mampu untuk membeli rumah apabila skor kreditnya dihapus. Ya, kata dia, sepertinya bukan itu saja, gitu. Sepertinya itu bukan itu saja, bukan slik OJK saja yang membuat mereka nggak bisa dapat kredit. Kalau dihapus pun mereka sebagian besar masih nggak mampu, gitu ya. Nah, gimana guys menurut Anda? Ya, misal slik OJK dihapus, ya semua orang ya pada bisa ambil rumah melalui bank BTN pastinya, gitu ya, atau melalui bank-bank lain, gitu ya. Menurut Anda banyak yang menunggak lagi atau enggak nih kira-kira? Pertanyaannya, kenapa sih pemerintah kita mau menghapus slik OJK? Jawabannya, jawaban yang paling masuk di logikanya adalah tidak ada konsumennya. Ya, nggak ada konsumennya sama sekali. Jadi mereka ingin menghapus slik OJK biar ada konsumennya lagi. Gitu ya. Nah, ketika konsumen-konsumen ini ya yang gagal bayar ini ngambilin rumah, itu gagal bayar lagi enggak? Ya menurut Anda. Ya kan? Solusinya harusnya seperti apa gitu loh. Ya, makanya mungkin ini slik OJK ya mungkin akan dihapuskan dulu kalau dilihat bagus gitu ya, banyak yang ngambil rumah lalu lancar gitu kan ya, itu mungkin ya akan dilanjut gitu loh ya penghapusan slik OJK kan selamanya gitu loh. Nah guys ya, bisa kita belajar dari sini dari berita ya. Hanya 3 paragraf ini saja sebenarnya walaupun tidak dibenarkan gitu ya, tapi faktanya di lapangan bahwa yang namanya hutang itu yang paling penting itu hutang rumah ternyata. Misalkan kita hutang tanpa riba lah. Kita hutang tanpa riba. Kita berhutang ke badan pembiayaan yang tanpa riba gitu kan ya. Uangnya buat apa? Uangnya buat beli rumah. Gitu. Kenapa uangnya buat beli rumah? Karena saking pentingnya rumah itu ya guys ya. Slik OJK mau dihapusin coba. Ya, slik OJK mau ditiadakan, bukan diputihkan lagi. Nah, saya juga berpikir ya kan, pinjol ini levelnya slik OJK atau BI checking. Kalau pinjol ini levelnya hanya slik OJK, berarti di BI checking tidak masuk. Ya, sehingga orang-orang ini bisa ambil kredit-kredit lagi sesuai dengan rencana Pak Menteri ARA itu. Begitu ya kan ya, logikanya gitu ya. Ini pendapat saya gitu. Kalau salah ya silakan dikoreksi gitu ya. Nah, kenapa sih ngotot slik OJK dihapus? Kayaknya ya hutang-hutang pinjol itu levelnya hanya slik OJK bukan BI checking guys. Mungkin pemerintah juga ngambil resiko slik OJK dihapuskan, adanya cuma BI checking dan yang lainnya bisa ngambil rumah gitu loh. Nanti kalau pada gagal bayar gimana gitu. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang punya rumah akan gagal bayar gitu loh. Misalkan ini kan ada permainan psikologi lagi guys ya. Kita kredit rumah. Ya anggap saja rumahnya tanpa riba gitu ya. Ya anggap saja lah. Kita kredit rumah sama pinjam buat makan. Contohnya begini, misalkan Anda ngekos di Jakarta,
Harganya 1.500.000 per bulan ya. Jatuh temponya setiap tanggal 30. Anda harus bayar 1.500.000. Nah, ketika di tanggal 30, Anda hanya memiliki 1.500.000. Apa yang Anda bayar kira-kira? Makan, pulsa, ya, internet, baju, bensin, atau kos-kosan Anda yang Anda bayar? Pastinya kos-kosan. Ya, kalau kita nggak bayar kos-kosan bisa ditendang. Tapi kalau kita ya tidak makan masih bisa ditahan lah. Ya kan masih bisa minta ke kampung, ya nelpon ke kampung minta makan, kirim beras gitu kan, betul nggak? Itu psikologinya di situ guys. Mungkin nih si bapak Ara ini ya kan ya, di situ kalau kredit rumah, kalau melihat dari sudut psikologi, orang-orang ini akan mempertahankan rumahnya gitu loh, daripada ya kan hutang-hutang pinjol ya kan yang 500.000, sejuta, 5 juta gitu kan ya. Karena psikologinya lagi ya guys ya, pinjol itu kan tanpa jaminan gitu loh. Jadi orang ini akan merasa nothing tulus ketika dia ini gagal bayar gitu. Tapi kalau rumah sudah ada anak, sudah ada istri di situ gitu kan ya. Terus juga sudah nyaman di situ, tetangganya enak ya kan, nggak mengusik dan lain-lain gitu kan ya. Ya mereka pasti akan sekeras mungkin untuk mempertahankan rumahnya. Mungkin seperti itu guys, ya kan? Karena di sini rencana ternyata guys, sudah rencana loh. Nih ya, rencana rencana dihapusnya sistem layanan Slik OJK. Ya kita lagi kerja, kita lagi usaha dagang, tiba-tiba Sliknya nggak ada guys. Ya, tiba-tiba Sliknya dihapus. Oh, nggak ada yang namanya Slik OJK, adanya BI checking. Ya, pinjol itu sekelasnya Slik OJK. Ya karena Slik OJK-nya dihapus, jadi di BI checkingnya tidak ada. Gitu kan ya, logikanya ini bukan bukan untuk bermanis-manis ria, ya bukan kalimat-kalimat manis gitu kan ya, tapi kalau dilihat secara logika rencana ya seperti itu. Di sini lebih lanjut, Purbaya bersama Kementerian Keuangan akan mempelajari dan menginvestigasi lebih lanjut soal rencana penghapusan Silik OJK. Langkah ini diambil untuk menemukan apakah ada hambatan lain yang dialami MBR dalam membeli rumah subsidi. Nah, rumah subsidi itu kan kalau nggak salah namanya kredit yang tidak naik, tidak floating, tidak ini, tidak ini. Kalau 1 juta ya tahun ini, yaitu sampai 20 tahun ke depan itu 1 juta terus guys. 1 juta terus nggak mungkin nambah. Ya mungkin nambah administrasinya saja 1.000 2.000. Nah jadi memang kondisi ekonomi terutama di dunia properti ini lagi terganggu karena adanya mungkin hutang galbay dipinjol gitu ya. Dan sampai-sampai menteri kita ini pengen diadakan yang namanya penghapusan Silik OJK gitu. Oke. Nah guys, bagi Anda yang masih berkutat dengan pinjol-pinjolnya, kalau pinjolnya ini melanggar hukum, silahkan laporkan ya. Karena sekarang OJK sedang ketat, Kementerian Keuangan sedang ketat. Oke, silahkan laporkan. Dan bagi Anda yang masih tidak mampu untuk makan aja nggak ada, gitu kan ya, saya doakan agar kalian ekonominya berubah, meningkat drastis. Yang lagi dagang, dagangannya laku, yang lagi ngelamar kerja, cepat dipanggil kerja, yang sudah bekerja dapat rezeki dari arah manapun. Amin, ya rabbal alamin. Oke, nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.